ketika Allah menyebut namanya wasi'un alim. Allah yang maha luas karunia-Nya, maha luas pemberiannya, maha luas nikmat-nikmatnya, dan Allah maha mengetahui. Jadi keluasan karunia, nikmat, pemberian Allah disandingkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini indah sekali. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat, karunia dan juga pemberian-pemberian yang lainnya itu berdasar dengan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berdasar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan nikmat, karunia dan pemberian darinya. Ya. Kita harus memahami hal ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti satu butir biji ya, yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Bisa digambarkan? Nah, dan di setiap tangkainya itu tumbuh 100. Ada buahnya 100. Berarti berapa? 100 kali 7 berapa? 700. Masya Allah. Allah sediakan 700 kali lipat balasan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembiranya lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih banyak lagi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, maha luas nikmatnya, maha luas pemberiannya, dan Allah maha mengetahui. Masya Allah. Nah, coba kalian garis bawahi ya penjelasan di bawahnya itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengenalkan namanya wasi'un, Allah yang maha luas pemberian, karunia dan juga nikmatnya, supaya tidak timbul pada diri kita itu keraguan atau pikiran mustahil. Masa sih Allah mampu melipat gandakan balasan? Supaya tidak timbul pikiran seperti itu. Wasi'un, Allah maha luas karunia, pemberian dan nikmatnya. Maka itu akan membuat kita semakin yakin di dalam menjalankan suatu amal soleh, amal ibadah seperti sedekah, infak dan lain sebagainya. Karena apa yang kita keluarkan dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan alim, Allah maha mengetahui. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Artinya urusan balasan itu urusan siapa? Urusan siapa? Urusan kita atau urusan Allah? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha mengetahui kapan, di mana, dan kepada siapa Allah berikan balasan yang berlipat ganda itu. Ya. Jadi kita jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Mana nih kok belum datang nih balasan-balasan dari Allah? Ingat, alim, Allah maha mengetahui kapan kita berhak menerima balasan itu. Ya, kalaupun toh tidak kita dapatkan di dunia ini balasan itu, maka pasti akan dibalas oleh Allah di mana? Di akhirat. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya al-mar'u tahta zilli shadaqatihi. Seseorang itu kelak di akhirat dia akan mendapatkan naungan oleh sebab sedekah, infak atau harta yang pernah ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bagian-bagian pahala atau balasan-balasan itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada hambanya di dunia ini, tetapi Allah simpan untuk nanti diberikan di mana? Di akhirat. Ya. Jadi kita kalau beribadah, berinfak, bersedekah ya sudah lakukan saja. Urusan kita adalah beramal, beribadah. Nah, urusan Allah udah. Masalah balasan, pahala dan sebagainya itu urusan Allah. Tugas kita beramal, beribadah dan seterusnya. Dan boleh jadi balasan yang Allah berikan itu tidak selalu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Sering nggak kita bersedekah, kita mengharapnya kembalinya uang lagi. Sering nggak berharap kita? Biasanya ya, mindsetnya manusia, mayoritas manusia ketika bersedekah, mindsetnya itu apa? Balasannya kembali dengan bentuk apa? Uang lagi. Ya, misalkan infak 10.000, dikali 700 jadi berapa? 7 juta, betul nggak? Kembali 7 juta. Nah, kemudian lebih banyak lagi, nanti kembali lebih banyak lagi. Nah, mindsetnya manusia seperti itu ketika berinfak. Padahal boleh jadi Allah ketika membalas itu tidak membalas dengan bentuk yang sama, uang dan lain sebagainya. Ya. Jadi uang tidak harus dibalas dengan uang. Atau misalkan kita sedekah rumah, nanti dibalas oleh Allah dengan rumah lagi yang lebih bagus. Tidak seperti itu. Tapi Allah memberi balasan sesuai dengan pengetahuan Allah
apa yang lebih maslahat untuk kebaikan hidup kita dunia dan akhirat. Boleh jadi kita berinfak dengan uang misalkan 1 juta, 2 juta, kemudian ternyata balasannya Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kecelakaan, dari mara bahaya, ya, dari kebakaran, kebanjiran. Allah sehatkan badan kita dilindungi dari penyakit yang harusnya kita mengeluarkan uang kalau sakit berobat 2 juta atau 200 juta, tapi ternyata kita diberi kesehatan. Alhamdulillah kita karena dulu pernah bersedekah, ternyata Allah balas sedekah kita dengan apa? Allah jaga dan lindungi kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ketika orang-orang banyak yang kecelakaan, terkena musibah ini dan itu, alhamdulillah kita diberi keselamatan, dan itu boleh jadi oleh sebab sedekah yang pernah kita keluarkan. Dan ketika orang diuji ya dengan anak-anak yang durhaka, anak-anak yang nakal, boleh jadi karena kita rajin sedekah dulunya, kemudian kita punya anak, kemudian buah dari sedekah yang pernah kita keluarkan ternyata menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi luar biasa ya, impact daripada amal soleh, amal ibadah yang kita keluarkan di jalan Allah, itu balasannya luar biasa. Ya, jadi jangan pernah dipikir balasan itu serupa dan sama dengan apa yang kita lakukan. Tapi Allah lebih mengetahui apa yang maslahat untuk kebaikan hidup kita dunia dan akhirat. Ya.